Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang diberikan pada kami, kesempatan bagi kami untuk boleh menikmati ibadah. Karena kami tahu ini adalah anugerah Tuhan, maka kiranya Tuhan juga memimpin dan menolong kami ketika kami duduk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami melalui firman-Mu dan pimpin hidup kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Kita bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan berikan, anugerah Tuhan yang terus Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Tuhan kasih anak-anak yang juga Tuhan pimpin melalui gereja, melalui Bapak Ibu sendiri untuk boleh melihat mereka melayani Tuhan. Kemudian anak-anak remaja kita juga Bapak Ibu lihat mereka melayani Tuhan. Orang dewasa juga melayani Tuhan. Waktu pertama kali masuk ke Cikarang, kemudian dealing waktu itu lama, kemudian Pak Tong cuma bilang sama saya begini, kamu semua hamba Tuhan tuh mesti belajar satu hal, kalau Tuhan kasih potensi besar, pertanggungjawabannya juga harus besar sama Tuhan. Nggak boleh tahan-tahan apa yang Tuhan kasih potensi itu untuk diri kamu sendiri, kamu harus kasih. Jadi kalau seandainya harus capek, dia bilang belajar dari saya. Seandainya harus capek, bahkan harus mati karena Tuhan kasih potensi yang besar, selama itu dipertanggungjawabkan untuk Tuhan, kasih untuk Tuhan. GRI Cikarang bagi saya Tuhan kasih potensi sangat besar Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu kemudian lihat kelihatannya kok ini kegiatan nggak habis-habis, yaitu bagian dari pertanggungjawabkan saudara dan saya untuk anugerah yang Tuhan kasih. Jadi Bapak Ibu dan saya pertanggungjawabkanlah anugerah yang Tuhan kasih, karena menurut saya nggak semua punya seperti ini. Untuk terkait dengan speak, kita bersyukur untuk orang yang Tuhan kasih untuk kemudian kita layani. Tapi bagi saya ini anugerah, karena sebenarnya pemberitahuan kan hampir 2 bulan lah dikasih tahu. Tapi kita tidak bisa kerja karena ada Global Convention. Di GRI kelihatannya orang banyak, tapi humas kan itu-itu saja. Sehingga kalau Global Convention ya kita harus bereskan dulu sampai Global Convention, baru kemudian ada waktu itu speak. Sebenarnya speak itu dikatakan tidak ada, tapi kemudian tiba-tiba ada. Lalu kemudian karena speak ada, itu konser Akbar Monas dikatakan tidak ada. Tetapi selama belum lewat tanggalnya, Bapak Ibu, kita tidak bisa bilang bahwa sudah dikatakan tidak ada. Jadi setelah bilang speak ada, baru kemudian mereka putuskan, kam ada. Nah itu berarti kita tidak bisa humas speak, harus humas dulu untuk konser Akbar Monas. Sehingga saya kira efektif kita 2 minggu ya Pak. 2 minggu untuk humas. Dan saya juga waktu tinggal 2 minggu, kemudian saya ngomong dengan salah satu pendeta yang di STEMI, saya bilang, kalian tidak bisa nuntut kami terlalu banyak. Kalau cuma 2 minggu kalian mau tuntut apa? Terus saya cuma ingatkan, berapa tahun yang lalu ada KAM dan kemudian 1.700. Jadi artinya kalau seandainya kami di sekitaran itu, ya nggak boleh tuntut. Tapi setelah habis ngomong sama dia, hati nurani saya itu juga akhirnya menuntut saya sendiri. Jadi gelisah sendiri lah Bapak Ibu. Dan bersyukur itu saya kira bukan cuma kegelisahan saya, tapi kegelisahannya semua. Sisi yang lain selain ini adalah pertama kali kita kerjasama dengan pusat, ya ini kan juga pertama kali kerjasama 2 cabang ini. Cuman waktu ngobrol dengan orang Depok, mereka tanya bagaimana, saya bilang pertama yang ditunjuk pertama itu Cikarang, yang kedua koordinatornya adalah Cikarang. Jadi kalau kasih usul saran tuh di meeting, setelah diputuskan ikut aja apapun yang mereka minta untuk kita lakukan, pokoknya kita jalan saja. Koordinator ada di sana dan saya sangat bersyukur kita bisa kerjasama. Dan sekali lagi beberapa teman yang sharing, baik itu hamba Tuhan maupun para penatua di pusat juga lihat ini sebuah kerjasama yang baik, bukan cuma 2 cabang tetapi juga dengan pusat. Kita bersyukur untuk hal ini dan berharap Bapak Ibu dan saya terus bisa kasih diri kita untuk dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Kita akan membahas Alkitab atau membaca Alkitab. Mari kita buka dari Kejadian 33. Tema kita adalah bergumul dengan Tuhan dan dengan manusia. Tadi pagi di ibadah yang pertama dari Kejadian 32, kita sudah dibahas mengenai bergumul dengan Tuhan. Nah saat ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk membahas mengenai pergumulan dengan manusia. Mari kita baca bergantian. Kejadian 33, keseluruhan ayatnya 1 sampai dengan 20. Saya mulai dari ayat 1. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu.
Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau ini? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Mendekatlah juga Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat dan bahwa besertaku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari penggiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Tapi Yakub berangkat ke Sukot lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Kemudian dibelinya lah dari anak-anak Hemor, Bapak Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya baca bacaan ini, sebenarnya pasal 33 kita bisa ketemu sangat positif. Ada relasi yang baik antara kakak dan adik yang dulunya tidak baik. Dan saya kira hal yang paling positif itu ada di dalam ayat 20. Ketika Yakub itu membuat mezbah dan kemudian dia bilang Allah Israel ialah Allah. Kalau Bapak Ibu masih ingat waktu saya menjelaskan beberapa waktu yang lalu, saya sampaikan bahwa Yakub itu kan sudah 20 tahun tidak ada relasi dengan Tuhan. Tuhan yang terus datang, Tuhan yang ajak dia untuk berelasi, tapi Yakub nggak pernah berelasi dengan dia. Kelihatan inisiatif Yakub untuk datang pada Tuhan itu baru di dalam pasal 32 ayat 9. Itu pun gara-gara dia takut sama Esau. Kalau dia nggak takut sama Esau, nggak berdoa dia. Jadi dia baru berdoa di dalam pasal 32 ayat 9. Nah sekarang Bapak Ibu bisa lihat pertama kalilah Yakub beribadah kepada Tuhan dengan membuat mezbah, dan itu ada di dalam ayat yang ke-20. Sehingga kita bisa lihat bahwa ada sesuatu yang sangat positif di dalam pasal 33. Tetapi sebelum hal-hal positif terjadi dalam pasal 33, sudah terjadi terlebih dahulu apa yang terjadi di dalam pasal 22 ayat 32 ayat 22 sampai dengan 32. Itu berbicara mengenai pergumulan Yakub dengan Tuhan. Nah saya mau ingatkan bahwa Yakub ketika dia ada di rumah Laban sebenarnya banyak sekali pergumulan. Yakub bergumul ketika dia tinggal di rumah Laban. Di rumah Laban itu dia kan ada di dalam dilema sebenarnya. Kalau dia tinggal, dia akan hidup, dia tetap hidup dan kemudian menjadi kaya. Tuhan memberkati dia, jadi dia bisa mengasumsikan kalau saya tinggal di Haran, tinggal di rumah Laban ini, saya akan hidup dan saya akan menjadi kaya. Persoalannya cuma satu, yaitu menderita karena ditindas dan diperlakukan tidak adil. Siapapun Bapak Ibu dan saya, selemah apapun Bapak Ibu dan saya, kalau diperlakukan tidak adil, hati nurani kita tuh berteriak, sehingga tidak nyaman di rumah Laban. Tetapi kalau dia mau pergi, Tuhan bilang gak boleh pergi ke tempat lain. Kembali ke rumah bapamu, di Barsieba itu. Kalau dia harus pulang ke rumah papanya, maka dia akan ketemu dengan Esau. Tuhan mau pulang, cuman ketemu Esau. Persoalannya kalau jumpa Esau mati, jadi pilih yang mana? Tinggal di Haran hidup tapi menderita, atau pergi ke rumah papanya, jumpa Esau dan kemungkinan mati. Ini menjadi semacam dilema di dalam hati orang yang bernama Yakub. Tetapi Yakub waktu masih ada di dalam dilema, dia tidak mengambil keputusan. Juga pada saat yang sama, dia tidak pernah cari Tuhan. Ini yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Dia tidak pernah cari Tuhan, berpikir untuk berdoa pun tidak.
Tetapi karena dia adalah umat Tuhan, Tuhan cari dia, Tuhan bergumul dengan dia. Tadi pagi saya bilang Tuhan kondisikan Yakub tuh sampai satu kondisi di mana dia sendiri. Tuhan memisahkan dia dari hal-hal yang dia perjuangkan selama 20 tahun. 20 tahun dia berjuang untuk dapat istri. Bahkan dia dapat, bisa kita katakan pakai plural itu, bukan singular. Dia dapat istri-istri, 4. Kemudian dia dapat 11 anak hari itu. Sampai dengan pasal 33 sudah ada 11 anak. Yang berikut adalah kambing domba, harta kekayaan yang sangat banyak. Dia sendiri berdoa, dia bilang, Tuhan waktu saya pergi ke Haran cuman bawa tongkat. Nggak bawa apa-apa, sekarang sudah bawa pasukan yang begini besar. Artinya Tuhan sangat memberkati dia. Tetapi kemudian pada saat yang sama di tengah-tengah segala situasi itu, sekali lagi, dia nggak pernah cari Tuhan, maka Tuhan itu bikin dia ada dalam pergumulan, kemudian dia susun pasukannya itu. Lalu dia menyeberang. Saudara, dalam kondisi menyeberang itulah dia sendirian. Artinya kalau Esau datang, Esau habisi hasil perjuangan selama 20 tahun. Dia nggak punya apa-apa. Kalaupun dia hidup selama 20 tahun, Allah sudah izinkan itu semua habis. Tetapi Yohanes Calvin mengatakan itu pertama kalinya dia sendiri. Yohanes Calvin tutup tafsiran itu dengan mengatakan itu pula kondisi pertama kali Allah itu begitu dekat dalam kehidupannya Yakub. Bergulat dengan dia artinya sangat dekat. Di dalam ketersendirian, ketika dia tidak punya apa-apa, bahkan ketika dia cacat, tidak bisa mempertahankan hidup, dia nothing. Pada saat itulah Allah hadir dan Allah mengubah hidupnya. Yakub bergumul dengan Tuhan. Kenapa? Karena pada masa itu ada pergumulan antara dua kehendak. Pergumulan dengan Tuhan terjadi karena kehendak manusia berbeda dengan kehendak Tuhan. Maunya kita berbeda dengan maunya Tuhan. Maka selalu ada pergumulan antara manusia dengan Tuhan. Kita bergumul dengan Tuhan, tapi itu sesuatu yang baik kalau saudara dan saya bergumul dengan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam pergumulan dengan Tuhan, Tuhan biasanya pimpin orang untuk sadar siapa dia. Maka Tuhan tanya sama Yakub, siapa namamu? Dia bilang, nama saya Yakub. Saya adalah seorang penipu. Dengan jujur mengaku dirinya. Tetapi dalam pergumulan dengan Tuhan pun orang bukan cuma sadar diri. Tapi dia hanya bisa sadar diri kalau dia kenal Tuhan. Dan kemudian Tuhan bilang sama dia, Yakub, kamu ini bergumul dengan Tuhan dan kamu menang. Bergumul dengan Tuhan terjadi karena kehendak Bapak Ibu dan saya berbeda dengan kehendak Tuhan. Pikiran kita beda dengan firman Tuhan. Tindakan kita berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Maka seringkali kita terjadi pergumulan kita dengan Tuhan. Jadi apa artinya menang dalam bergumul dengan Tuhan? Menang dalam pergumulan dengan Tuhan bukan berarti saudara dan saya berhasil membuat Tuhan mengubah keputusan dan kehendaknya. Menang dalam pergumulan dengan Tuhan berarti saudara dan saya menaklukkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Ini yang terjadi pada Yakub. Yakub sadar bahwa dia nothing. Dia sadar bahwa dia tidak bisa bikin apa-apa kecuali taat kepada kehendak Tuhan. Maka di dalam teks nanti yang saudara dan saya baca, Yakub melayangkan pandangnya, dia lihat Esau. Tadi mau sembunyi dari Esau, sekarang enggak, dia maju paling depan. Langsung berubah. Untuk memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya, Yakub sekarang tunduk pada kehendak Tuhan. Tetapi setelah bergumul dengan Tuhan, Bapak Ibu dan saya akan lihat dia sekarang harus bergumul dengan manusia. Dan saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa kalau 22 mendahului cerita positif pasal 32 adalah peristiwa yang mendahului peristiwa pasal 33. Itu berarti kunci kebenangan di dalam pergumulan dengan manusia adalah pergumulan dengan Allah. Sekali lagi. Kunci Bapak Ibu dan saya memenangkan pergumulan dengan manusia, siapapun dia. Entah manusia di luar diri kita atau di dalam diri kita. Kemenangan di dalam pergumulan dengan manusia itu ditentukan dalam pergumulan saudara dan saya dengan Tuhan. Nah, mari kita mulai dengan yang pertama, itu pergumulan dengan manusia. Manusia bergumul dengan sesamanya. Bagaimana saudara dan saya memenangkan peperangan atau pergumulan dengan sesama? Saya mau mulai dengan akar persoalan Bapak Ibu dan saya bergumul satu dengan yang lain. Akar pergumulan dengan sesama adalah keinginan dan tindakan sesama yang biasanya tidak sesuai harapan-harapan kita. Kalau orang berpikir, orang bertindak tidak sesuai harapan kita, kita bergumul sama dia. Begitulah Esau dan Yakub. Esau bergumul sama Yakub, Yakub bergumul sama Esau. Kenapa? Karena Esau nggak cocok sama maunya Yakub. Yakub nggak cocok sama maunya Esau. Akhirnya Esau mau bunuh Yakub. Yakub harus lari dari tempatnya dia. Tapi dia bergumul, mereka bergumul. Kenapa? Karena mereka berdua punya kemauan itu satu tidak cocok terhadap yang lain. Mirip, tadi saya bilang Bapak Ibu, bergumul dengan Tuhan. Itu biasanya terjadi karena yang kita mau dengan yang Tuhan mau beda. Maka mau tidak mau terjadilah pergumulan antara manusia berdosa dengan Allah yang suci. Di dalam kehidupan antar sesama. Manusia satu dengan yang lain. Perbedaan keinginan, perbedaan harapan, itu akan membuat saudara dan saya bergumul satu dengan yang lain. Tetapi yang kedua Bapak Ibu yang mempertajam pergumulan antar manusia ini adalah, saya bisa bilang ini suara pihak yang ketiga. Di dalam teks ini, saudara dan saya akan menemukan utusan-utusannya Yakub. Yakub utus mereka sebagai utusan. Utusan itu harus teliti zaman itu Bapak Ibu. Untuk tahu respon dari orang yang
ditemui itu. Yakub bilang, kamu pergi ketemu kakak saya. Mereka pergi, mereka ketemu. Mereka bawa sebagian daripada pemberian dari Esau. Esau kan nggak terima. Lalu Esau datang dengan 400 orang. Saya mau tanya Bapak Ibu, Esau datang dengan 400 orang, itu mood dalam hatinya positif atau negatif sebenarnya sih? Dia datang untuk menghabisi Yakub atau datang untuk menyambut Yakub? Sebenarnya menurut Bapak Ibu, dia datang untuk menyambut Yakub atau sebenarnya dia datang untuk membunuh Yakub sih? Positif sekali loh Bapak Ibu. Yakub kan kalau dia mau datang hancurkan Yakub, dia akan ambil semua pemberian Yakub. Waktu Yakub kasih pemberian itu, Esau bilang apa? Adikku nggak usah, saya punya sudah banyak. Jadi nggak usah. Coba itu kalau kita punya sudah banyak, ada orang kasih, apa kita jawab kita? Oh puji Tuhan, ini buat janji iman. Esau enggak loh, Esau ini bukan umat pilihan Allah. Tapi Esau kemudian bilang, nggak usah adikku, nggak usah. Kamu itu simpan saja buat kamu. Saya punya ini sudah terlalu banyak. Artinya Esau mendatangi Yakub dengan maksud yang sangat positif. Tapi saudara perhatikan utusan-utusan itu. Utusan-utusan itu datang dengan berita yang bikin Yakub takut loh. Esau tidak mau terima pemberianmu. Itu pertama. Lalu coba kamu lihat, dia datang dengan 400 orang. Abraham saja mengalahkan 5 raja dengan 375. Ini lebih 25 orang loh. Ih kamu siap-siap. Bapak Ibu, Yakub takut. Habis dengar kabar itu, Yakub berdoa. Orang yang gak pernah berdoa, langsung berdoa. Gara-gara orang ketiga. Saudara bisa bayangkan situasi itu. Suara pihak ketiga. Itu begitu berbahaya. Kenapa? Karena ada suara pihak ketiga. Yang suaranya jauh lebih dominan dari suara Tuhan. Bapak Ibu, pergumulan antar manusia seringkali terjadi oleh karena ini. Esau datang dengan damai. Esau tidak mau merugikan adiknya. Tetapi karena orang-orang yang tidak mengerti isi hati Esau kemudian berbicara, maka situasi itu makin menjadi runyam. Bapak Ibu akan menemukan Yakub begitu bergumul. Mungkin dia mulai bertanya, apakah memang saya harus ketemu dengan Esau atau tidak? Maka dia memutuskan untuk atur pasukannya dan lari sebenarnya. Tetapi Tuhan pimpin dia kembali, Tuhan siapkan dia kembali. Dan mari Bapak Ibu perhatikan, apa kunci kemenangan Yakub di dalam pergumulan ini. Bapak Ibu, saya harus mulai dengan mengatakan, dalam pergumulan dengan sesama, kunci kemenangan kita, kunci supaya saudara dan saya kemudian bisa mengalami rekonsiliasi, bukan menaklukkan pikiran dan perasaan orang lain pada kita. Biasanya kita membayangkan, damai itu terjadi jika yang lemah takluk pada yang kuat. Atau yang kuat ngalah. Lalu kemudian yang kuat itu menaklukkan kehendaknya kepada yang lemah. Atau kalau kondisinya adalah benar dan salah, biasanya yang saudara dan saya bayangkan adalah kira-kira demikian. Yang salah mengaku salah dalam tanda petik, atau yang salah itu takluk kepada yang benar. Atau kadang-kadang ada orang benar yang mau jadi baik hati, sehingga dia kemudian mengalah kepada yang salah. Apakah ini yang memungkinkan perdamaian? Alkitab tidak pernah bilang bahwa kalau saudara dan saya ada di dalam pergumulan satu dengan yang lain, rekonsiliasi terjadi ketika salah satu pihak menaklukkan pikiran dan perasaannya kepada pihak yang lain. Tidak pernah itu. Kalau saudara dan saya baca baik-baik bagian ini, saudara dan saya akan menemukan bahwa rekonsiliasi, pergumulan dengan sesama itu dimenangkan ketika dua pihak yang bergumul itu sama-sama menaklukkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya kepada kehendak Allah. Sekali lagi, kunci rekonsiliasi bukan saling menaklukkan satu dengan yang lain. Karena kalau saudara dan saya saling menaklukkan satu dengan yang lain, yang kita hasilkan cuma luka yang menunggu waktu untuk kemudian muncul kembali. Satu-satunya jalan untuk mengalami apa yang disebut sebagai rekonsiliasi adalah penaklukan pikiran, perasaan, dan tindakan semua pihak kepada kehendak Allah. Oleh sebab itu saya sangat percaya bahwa di dalam konteks yang paling tidak baik sekalipun, firman Allah mesti ada supaya saudara dan saya sadar kehendak Tuhan. Nah mari kita lihat bagaimana Yakub itu kemudian belajar, atau bagaimana saudara dan saya lihat dua pihak ini tunduk kepada kehendak Tuhan. Yang pertama tadi saya bilang Yakub itu waktu bergumul dengan Tuhan, dia kenal Tuhan, dia tahu kehendak Tuhan, dia sadar bahwa dia ini rapuh, sudah bukan apa-apa lagi. Lalu dia tundukkan pikirannya kepada Tuhan. Alkitab bilang waktu dia lihat wajahnya Esau dari jauh, kemudian dia datang. Apa yang dia lakukan? Dia menjumpai Esau. Sekali lagi, dia datang dan kemudian dia menjumpai Esau, dan inilah konteks pasal 33. Yakub menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Dia taat kepada kehendak Tuhan, dia jumpai Esau. Tetapi juga pada saat yang sama, Yakub harus memikirkan bagaimana cara untuk bisa taat kepada Tuhan dan jumpa dengan Esau dengan baik. Maka Bapak Ibu ketemu sujud sampai 7 kali, apalagi. Nanti kita akan ketemu, dia nggak pakai panggil kakaknya abang kan ya.
Nggak bilang abang atau koko, enggak. Dia bilang apa? Tuhan. Tuhan, hamba. Kapan Bapak Ibu dan saya pernah ribut kemudian habis itu waktu kita ngobrol, Bapak Ibu panggil saya Tuhan. Nggak pernah itu. Saya kira dalam relasi kita nggak, tapi dalam relasi Yakub dan Esau itu yang terjadi. Nanti saudara saya juga bisa belajar mengenai hal ini. Tetapi yang saya mau katakan adalah ketika dia memikirkan atau memutuskan untuk taat kepada kehendak Tuhan, berjumpa dengan Esau, pada saat itu juga dia memikirkan tanggung jawabnya untuk memikirkan, untuk tahu bagaimana, kira-kira begini, dia memutuskan untuk taat, tetapi pada saat yang sama dia harus memikirkan bagaimana supaya dia bisa mengalami rekonsiliasi dengan orang yang bernama Esau. Jadi dia yang mikir itu. Dia nggak bilang, Tuhan sekarang saya taat, jadi silahkan Tuhan bikin kami berdamai. Oh enggak. Dia yang kemudian mencoba untuk melakukan apa yang disebut sebagai rekonsiliasi. Dan mari kita lihat beberapa hal yang dia lakukan. Yang pertama, dia sujud 7 kali. Bapak Ibu, ini bukan masalah apakah betul Esau dari jauh dia sujud 7 kali langsung sampai kepada Esau. Rasanya enggak. Tapi angka 7 itu adalah angka sempurna Bapak Ibu. Ini bicara mengenai upaya yang maksimal dari Yakub untuk mendamaikan, menenangkan hati sang kakak yang sedang marah. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat tulus. Bapak Ibu sujud sampai 7 kali, berarti dia seolah-olah bilang begini, dulu saya curi hak kesulungan ini dari kamu. Saya mau hak kesulungan ini. Dan Tuhan juga sudah janji bahwa hak kesulungan ini untuk saya. Tapi dulu saya ambil dengan cara mencuri. Sekarang Esau, saya sujud 7 kali. Kalau memang ini adalah milikmu, kamu ambil. Tapi kalau ini adalah milik saya, biar Tuhan yang kasih. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya sekarang. Dia sujud sampai ke 7 kali kepada Esau. Untuk mengatakan, kamu ambil apa yang menjadi milikmu, yang dulu saya curi. Saya akan kembalikan kepada kamu. Sekaligus, ini adalah sebuah pengakuan yang tulus di hadapan Esau. Saya adalah seorang penipu. Saya kira Bapak Ibu dan saya bisa lihat, orang ini adalah orang yang sekarang saya pakai istilah menyerah kepada kedaulatan Allah. Kalau Tuhan mau kasih, Tuhan pasti kasih dengan cara apapun. Tapi saya nggak akan melakukan menipu saudara saya. Maka kemudian dia melakukan hal ini. Bapak Ibu, yang saya mau katakan adalah orang percaya, orang Kristen, adalah inisiator dari apa yang disebut sebagai rekonsiliasi. Di dalam pergumulan antara manusia, orang Kristen adalah inisiator rekonsiliasi. Mari kita lihat Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima. Saya baca ayat 23, Bapak Ibu baca ayat yang ke-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, ini konteksnya adalah ibadah, sakral sekali. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24. Bapak Ibu, normalnya kita kan selesaikan ibadah dulu, baru kemudian pergi untuk menyelesaikan pergumulan kita. Tapi Tuhan bilang enggak, sementara ada di tempat ibadah mempersembahkan korban, sebuah prosesi yang sakral, Tuhan bilang tinggalkan di situ, kamu pergi selesaikan dulu. Bapak Ibu, ini bicara mengenai satu prinsip, yaitu rekonsiliasi. Dia, kalau memang dia mau datang ibadah, dia adalah orang yang menginisiasi pemulihan relasi itu, sehingga dia harus tinggalkan ibadahnya, kemudian dia pergi. Di dalam dunia ini seringkali Bapak Ibu dan saya bisa menemukan rekonsiliasi terhenti gara-gara orang pergi ibadah. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya. Pernah ada orang, ya kami dengan Vickers Grace itu pernah melayani gitu, kemudian jadi mau perjanjian mau ketemu. Kita mau ketemu, tapi akhirnya cuma satu yang datang, satu nggak datang. Lalu akhirnya kami telepon, lagi di mana? Lagi ibadah, tapi ibadah di tempat lain. Jadi ibadah menjadi alasan untuk memutus rekonsiliasi. Sekarang saudara saya menemukan sesuatu yang lain. Ibadah yang begitu sakral itu seolah-olah diputuskan sementara demi rekonsiliasi. Ini memberikan kepada saudara dan saya sebuah petunjuk bahwa Allah menghendaki apa yang disebut sebagai rekonsiliasi itu terjadi, dan yang disebut sebagai Kristen yang telah diubah dari Yakub menjadi Israel. Mereka lah inisiatornya. Apakah sulit? Pasti sulit. Tetapi mari kita lihat lagi bagaimana Tuhan menyelesaikan kesulitan ini di dalam Lukas pasal yang ke-17. Kalau Bapak Ibu bilang sulit, saya juga mesti akui itu sulit. Rasul aja bilang itu sulit. Mari kita baca pasal yang ke-17, Lukas pasal yang ke-17 ayat 3-6. Kita kan bukan rasul, tapi mari kita lihat perspektif rasul mengenai hal ini. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu baca ayat 4, kita bergantian sampai ayat yang ke-6. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia.
Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat 4. Kalau dia bersalah 7 kali, bukan dalam seumur hidup kan Bapak Ibu, 7 kali sehari. Bayangkan kalau kita tinggal sama dia 1 bulan 30 hari, 7 kali 30 itu dalam 1 bulan. Dan kemudian dia bilang, kalau dia kembali ampunilah dia. Ini adalah sesuatu yang sulit Bapak Ibu. Saya harus akui ini sulit, dan saya kira Bapak Ibu mesti akui ini sulit. Lalu kemudian Bapak Ibu lihat jawaban para rasul mengenai hal ini. Kita baca sama-sama ayat yang kelima, 2, 3. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan tambahkan sedikit iman kami, yang ada nih nggak cukup. Lalu kemudian bagaimana Tuhan Yesus jawab? Mari kita baca sama-sama ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa bilang kepada pohon-pohon itu, terbantunlah dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Apakah ini hurufiah? Kalau hurufiah ini paling enak, sudah pendeta di GRI ini waktu datang ke Cikarang macet, kita tinggal pindahkan semua mobil yang di depan ke laut. Dalam nama Yesus pindah dengan iman sebesar biji sesawi, tapi kan bukan itu. Jadi apa maksudnya iman sebesar biji sesawi? Bapak Ibu, iman sebesar biji sesawi adalah benih iman yang pertama kali Tuhan anugerahkan kepada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengalami kelahiran baru. Waktu saudara masih bayi secara spiritual. Nggak usah menjadi anggota gereja bertahun-tahun. Iman sebesar biji sesawi adalah iman, sekali lagi, yang pertama kali Tuhan taruh. Iman yang menyelamatkan. Yang pertama kali Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengalami kelahiran baru. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu sudah alami kelahiran baru, iman yang pertama itu, yang belum bertumbuh, baru iman itu pun, itu sudah punya kuasa yang cukup besar bagi kamu untuk melaksanakan pekerjaan yang bagi rasul itu sesuatu yang nggak mungkin. Artinya kuasa untuk melakukan rekonsiliasi. Kuasa untuk menang dalam pergumulan dengan manusia. Sudah Tuhan taruh dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Yakub mempertontonkan karakter ini. Seorang penulis mengatakan, Yakub waktu berhadapan dengan Esau dalam pasal 33, dia menunjukkan karakter ilahi. Itulah Israel yang sesungguhnya. Dan saya kira ya, Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan Matius pasal yang kelima, Bapak Ibu dan saya tidak boleh lupa, Matius pasal 5 itu masuk dalam kategori khotbah di bukit. Dan khotbah di bukit adalah khotbah yang diberikan cuman kepada murid-murid lingkaran terdekat. Jadi ini adalah khotbah yang khusus bagi murid-murid. Tidak bisa dituntut dari orang lain sebenarnya, ini harus dituntut dari saudara dan saya. Dan kita lihat karakter ini ada pada orang yang bernama Yakub ketika dia sujud sampai 7 kali. Dia adalah inisiator dari rekonsiliasi. Sebelum saya lanjutkan, saya mau lanjutkan dengan catatan ini Bapak Ibu. Kita adalah orang Kristen yang adalah inisiator untuk melakukan rekonsiliasi. Tetapi, meskipun orang percaya mengusahakan rekonsiliasi, mereka harus ingat bahwa Allah yang menciptakan rekonsiliasi. Ini 2 hal berbeda. Kita mengusahakan, Allah yang menciptakan rekonsiliasi. Maka ada masa di mana saudara dan saya mengusahakan rekonsiliasi, kita sudah datang berusaha rekonsiliasi, sana nggak mau. Ya sudah. Bapak Ibu mau tahu ini dari mana? Bahwa Allah lah yang memungkinkan atau menciptakan rekonsiliasi meskipun manusia yang mengusahakannya. Ya, hati Esau. Bapak Ibu bisa lihat bahwa Allah mengubah hati Esau. Dicatat di situ Esau berlari waktu dia lihat adiknya, memeluk adiknya dan mencium Yakub. Ada penulis mengatakan inilah penerimaan pengampunan yang tulus datangnya dari orang yang disebut sebagai bukan umat Allah. Bapak Ibu, saya sebut beberapa kata ini dan ingat-ingat di dalam Alkitab di mana kata ini ditemukan. Berlari, memeluk, dan mencium. Di mana Bapak Ibu ketemu cerita ini? Atau kata ini? Kayaknya ini akrab sekali dengan telinga kita harusnya. Cerita anak yang hilang. Saudara perhatikan ini ya. Di dalam cerita anak yang hilang, Bapa berlari, memeluk, dan mencium anak yang hilang. Dan itu mewakili tindakan Allah terhadap manusia berdosa. Sekarang, saudara menemukan apa yang dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh Esau yang disebut sebagai orang yang bukan umat Allah. Dengan jelas di dalam Roma dikatakan, Yakub kukasihi, namun Esau aku benci. Sikap yang kayak begini hanya mungkin ada pada Esau yang sudah mengambil keputusan untuk membunuh Yakub beberapa 20 tahun yang lalu. Itu hanya mungkin jika Tuhan telah mengubah hati Esau. Sehingga rekonsiliasi itu hanya mungkin terjadi jika Allah telah mengubah hati dua pihak. Ini yang saya bilang kepada Bapak Ibu. Esau kok memberikan
menunjukkan sebuah karakteristik yang sebenarnya hanya dimiliki oleh orang-orang yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang disebut sebagai umat Allah. Tetapi disinilah saudara saya menemukan rekonsiliasi terjadi bukan karena Yakub tunduk kepada Esau, Esau tunduk kepada Yakub, tetapi kedua-duanya ditaklukkan oleh Allah kepada kehendaknya. Saking kagetnya Yakub, Yakub bilang di dalam pasal 33 ayat 10, mari kita lihat sekali lagi. Pasal 33 ayat 10. Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahan ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Lihat Esau, orang yang disebut sebagai bukan umat pilihan Allah, rasanya seperti melihat wajah Tuhan. Bapak Ibu, ini kalimat apa sih sebenarnya? Kalau saya mungkin saya akan bilang, munafik. Tetapi kemudian apa maksudnya? Dia mengatakan, saya waktu lihat wajah-Mu, itu seperti melihat wajah Tuhan. Saudara, karena Yakub tidak siap menghadapi Esau pada masa itu. Yang dia bayangkan, Esau datang dengan permusuhan. Tetapi waktu dia melihat penerimaan pengampunan yang tulus, apa yang dia terima jauh melampaui ekspektasinya. Paling tidak kakak saya bilang sudah, Tuhan sudah seperti Laban kan ya, Tuhan sudah jumpai saya tadi malam. Jadi begini, kamu nanti pergi, kamu tinggal di rumah papa, saya pergi ke Seir. Kita dua nggak usah perang. Paling tidak jawaban seperti itulah yang dia sudah harapkan. Tapi dia tidak pernah mengharapkan kakaknya datang, kakaknya berlari, memeluk dan mencium dia. Berarti kakaknya mengampuni dia. Saudara, pengampunan yang dia rasakan ketika bergumul dengan Allah dalam pasal 32 ayat 22 sampai 32. Dia rasakan juga dari siapa? Dari Esau. Bapak Ibu, semua orang yang bersalah lalu mendapatkan pengampunan pasti mendapatkan kelegaan. Sekali lagi, semua yang bersalah dan mendapatkan pengampunan pasti mendapatkan kelegaan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah mendapatkan kelegaan dari Tuhan oleh karena Allah telah mengampuni kita. Maka saudara dan saya punya tanggung jawab untuk memberikan kelegaan yang sama kepada sesama kita ketika mereka bersalah kepada kita. Saudara dan saya punya tanggung jawab itu. Bahkan dari orang yang tidak percaya pun Allah pakai untuk memberikan kelegaan kepada sesamanya. Bagaimana mungkin Allah tidak memakai saudara dan saya untuk memberikan kelegaan kepada orang lain? Waktu saya dengan papa kemudian ada pergumulan panjang, saya pernah sharing mengenai keputusan untuk jadi hamba Tuhan dan kami bergumul. Ada satu masa sebelum mau menikah itu, pas mau menikah, namanya orang tua kalau anak mau menikah meskipun ada banyak pergumulan, pasti dia sungguh-sungguh. Wah, papa saya serius sekali. Saya lihat, wah dia lebih serius, kayak yang mau menikah kayaknya dia tuh. Saya mau menikah, Vicaris Grace adanya. Saya masih bawa mobil keliling-keliling gitu. Urus Vicaris Grace, urus beberapa hal. Papa saya bingung karena yang mau menikah saya, yang dia pagi-pagi dia sudah bangun, dia sudah mandi. Keluarga yang lain sudah mulai siap-siap kebaya, padahal pernikahan jam 1 siang tuh. Mereka semua sudah persiapan. Saya juga bingung, ngapain mereka pagi-pagi sudah pergi ke salon, yang mau menikah saya kok. Saya masih bolak-balik, mereka heran, kau ini mau menikah enggak sebenarnya? Saya bilang, mau menikah gampang, jam 1 tinggal jalan. Kita laki kan gampang kan nih Bapak. Tapi kemudian saya lihat papa saya sangat serius. Sehingga waktu semua sudah persiapan, dia sudah siap, saya sudah siap. Kemudian saya ingat bahwa kami punya relasi baik, tetapi juga sebenarnya dalam hati itu pernah ada luka. Satu yang menyentuh hati saya adalah saya lihat, wah dia serius sekali. Sehingga kemudian saya bilang begini sama papa saya, Pak, saya mau minta maaf. Kalau mau kawin ngapain minta maaf lagi? Gitu. Dia juga merasa mungkin kalau sudah kawin kan dia sudah merdeka kan ya, lepas dari segala tanggung jawab. Saya ceritalah, saya ingatkan lagi, kami punya pergumulan dulu. Saya bilang, Papa saya minta maaf. Saya lihat dia diam lama. Kemudian dia bilang begini sama saya, Tama, sejak saya sadar kamu hamba Tuhan, saya sudah maafkan semua. Lalu kemudian keluar satu kata ini, Papa minta maaf. Bapak begitu dia ngomong itu, saya rasa ada beban tuh yang di atas pundak sini jatuh. Bergumulan yang lama, kami berelasi, kami sudah saling telepon, sudah ngobrol, berusaha untuk, tapi cukup satu kata ini, saya sudah maafkan kamu. Lalu kemudian ada satu kata ini, Papa minta maaf. Langsung saya rasa itu semua lega. Sekarang ketemu Papa tuh nggak ada lagi kayak, ya karena saya hamba Tuhan saya seolah-olah harus menerima. Nggak, plong. Semua orang yang diampuni itu mendapatkan apa yang disebut sebagai kelegaan. Oleh karena itu maka dia bilang, saya lihat kamu Esau, saya seperti melihat wajah Tuhan. Karena baru tadi malam saya mendapatkan pengampunan itu. Sekarang Tuhan pakai kamu untuk membuat saya merasakan hal yang sama. Sekali lagi saudara dan saya adalah orang-orang yang seperti Yakub. Mengalami pengalaman itu dan sudah seharusnya saudara dan saya kemudian memberikannya. Kenapa?
karena rekonsiliasi hanya bisa terjadi jika dua pihak, Esau dan Yakub, sama-sama ditaklukkan oleh kehendak Allah. Harus ini terjadi di dalam gereja, dan kemudian ini terjadi ketika Yakub berkali-kali tadi saya bilang, dia pakai kata Tuanku, hambamu, pemberianku, upetiku, menempatkan Esau pada posisi yang sangat tinggi. Sebenarnya kata-kata seperti ini, kalau saudara mendekat ke tahun politik, saudara bisa lihat ini seperti strategi politik menjilat. Ada orang yang terlihat garang kalau sudah mendekat tahun 2024 ini, sangat humanis. Sangat berbeda dengan 2019, 2014. Sekarang saudara dan saya akan lihat ada perubahan yang sangat signifikan. Kemudian saudara dan saya bisa baca juga Yakub dari sudut pandang itu. Seolah-olah itu adalah sebuah strategi politik semata-mata, mengambil hati Esau. Tapi enggak. Ketika dia berhadapan dengan orang yang bernama Esau, mereka harus saling mengampuni, dan Esau sudah menerima dia. Sekarang istilah Tuhan, hamba, dan pemberian adalah ungkapan yang tulus untuk mengatakan, saya menerima engkau kembali, saya mengasihi engkau, dan saya menghormati engkau sebagaimana seharusnya. Pada masa itu, yang disebut sebagai anak sulung, dialah yang menjadi tuan di dalam tanda petik. Karena dia adalah penerima hak kesulungan. Dia menyebut kakaknya sebagai tuan, bukan untuk menjilat, tetapi untuk apa ya? Untuk menempatkan kakaknya pada posisi yang seharusnya. Rekonsiliasi, perdamaian itu melibatkan ketulusan yang tampak dari penerimaan, kasih, dan Bapak Ibu perlu garis bawahi yang berikut ini, rasa hormat, di mana kita menempatkan orang yang diampuni pada posisi yang seharusnya. Ketika saudara dan saya mengampuni dia, kita tidak menempatkan dia pada posisi yang lebih rendah. Kamu harus bersyukur, saya mau mengampuni kamu. Setelah saya mengampuni kamu, lega kan? Iya bang, lega. Nah, makanya jangan macam-macam. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi. Saya juga nggak bilang kita harus merendahkan dia atau bagaimana kita ada pada posisi. Tidak. Ini Yakub hanya melakukan sesuatu yang seharusnya, dalam pengertian dia menempatkan kakaknya pada posisi yang seharusnya. Oleh sebab itu tadi saya bilang, ada seorang penulis yang mengatakan dalam pergumulan dengan manusia, dengan sesama, Yakub telah menunjukkan karakter ilahi dari umat Allah. Saudara tidak lagi melihat dalam pasal 33 karakter Yakub yang ingin menguasai dan mendominasi manusia yang lain. Orang yang ingin menjadi tuan sudah tidak kelihatan lagi. Orang yang mengontrol dan mendominasi tidak ada kelihatan lagi. Orang yang menaklukkan dan memanipulasi sudah tidak ada lagi. Satu-satunya yang saudara lihat sekarang adalah karakter Israel, manusia yang baru, yang menginisiasi rekonsiliasi sebagaimana Allah, sekali lagi, sebagaimana Allah menginisiasi rekonsiliasi. Waktu Yakub jauh dari Tuhan, Allah terus yang cari dia, dan kemudian Allah menginisiasi relasi perdamaian itu. Saudara menemukan karakter Israel yang tulus, mengakui bersalah, memberi pengampunan, dan memberi hormat, menempatkan orang pada posisi yang seharusnya. Sekali lagi, inilah yang dituntut dari saudara dan saya di dalam pergumulan dengan manusia. Tetapi ketika saya bilang manusia, manusia itu ada pada dua pihak kan ya? Manusia di luar diri kita dan manusia di dalam diri kita. Saya selesai dengan manusia di luar diri. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk memikirkan satu hal lagi. Bergumul dengan manusia, berarti saudara dan saya juga akan bergumul dengan diri kita. Dan saya kira ini adalah sebuah persoalan yang lebih sulit. Karena kalau saudara dan saya bergumul dengan yang lain, musuh itu terlihat begitu jelas. Tetapi ketika saudara dan saya bergumul dengan diri sendiri, ini sulit. Karena musuh tidak terlihat. Yang kedua, kalaupun saudara dan saya sadar bahwa kita sementara bergumul dengan diri, sulit bagi kita untuk menaklukkan diri kita kepada apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Tapi Bapak Ibu bisa lihat bahwa Yakub, sebelum dia bisa mengalami apa yang disebut sebagai kemenangan dalam pergumulan dengan Esau, Tuhan pimpin terlebih dahulu dia untuk menaklukkan dirinya sendiri. Yakub menjadi Israel. Jadi Yakub penipu menjadi Israel yang disebut sebagai umat Allah hari ini. Seorang laki-laki yang melihat Allah, menggambarkan apa yang disebut sebagai perubahan. Apakah perubahan ada? Ada. Saudara menemukan orang yang tidak berani tunduk kepada kehendak Allah, sehingga berusaha untuk lari dari pergumulan. Sekarang menjadi orang yang memutuskan untuk tunduk kepada kehendak Allah. Dan apa yang dia lakukan? Dia berdiri paling depan. Memutuskan untuk melakukan kehendak Allah dan mengambil resikonya. Tuhan sudah pukul pangkal pahanya sehingga sudah cacat itu. Harusnya dia lari makin jauh di belakang sana. Tetapi enggak. Alkitab bilang waktu dia lihat, dia melayangkan pandangnya
Dilihatnya Esau, tadi Esau belum kelihatan, sekarang Esau sudah kelihatan. Dia bukan lari menjauh dan membiarkan pasukan itu yang pertama-tama menjumpai Esau. Alkitab bilang dia mengambil tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Bapak Ibu, di mana-mana kepala keluarga harus ada di depan. Baru beberapa waktu yang lalu ada di dalam satu ini, jadi saya dan Vickers Grace dalam satu ruangan dengan ada 2 keluarga yang kemudian ngobrol panjang lah terkait dengan pergumulan mereka. Lalu kemudian ada satu bapak bilang begini, ini keluarga saya, sebagai kepala keluarga saya bertanggung jawab. Dan persoalannya, pergumulannya terjadi dalam gereja. Lalu bapak yang satu juga bilang, ya. Dia cuma bilang gitu, ya, tetapi saya tahu maksudnya ya, ini juga keluarga saya. Jadi saya harus ambil tanggung jawab. Bagi saya secara natural ya, meskipun itu dalam pergumulan manusia dengan manusia, yang namanya kepala keluarga harus ambil tanggung jawab. Cuman saya bilang begini, tapi masing-masing kepala keluarga mau membela keluarganya, persoalannya adalah pergumulan ini terjadi di dalam gereja, di mana saya hari ini ditempatkan sebagai kepala keluarga ini. Jadi saya akan bertanggung jawab terhadap keluarga ini. Jadi mau apa? Karena di dalam gereja, di dalam ruang konseling gereja. Tapi bagi saya, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu mesti lihat adalah yang namanya kepala keluarga nggak boleh lari ketika terjadi pergumulan. Yakub lari loh. Saudara bisa bayangkan ini orang egois sekali. Tapi sekarang ketika dia sudah cacat, Tuhan ubahkan dia dalam kondisi di mana dia cacat, artinya dia peluang untuk menjadi orang yang pertama kali mati. Dia Allah sudah tidak peduli dan dia berdiri paling depan. Perubahan signifikan, berjalan di depan, memikul tanggung jawab. Bergantung kepada Allah. Cacat, mengambil resiko, itu mengekspresikan kebergantungan dia kepada Allah. Menghormati orang yang dianggap sebagai musuh. Esau, kakaknya. Bukankah ini mengekspresikan iman yang sejati? Dan yang paling positif saya bilang tadi, pasal 3 ayat 20. Pasal 33 ayat 20. Dia mendirikan mezbah dan menamai tempat itu Allah Israel, ialah Allah. Waktu itu Israel belum jadi satu bangsa kan? Yang bernama Israel baru cuma satu orang, yaitu Yakub. Maka dia mau bilang Allahnya Israel. El atau Allah adalah Allahnya Israel. Pertama kali dia beribadah kepada Tuhan. Saudara akan menemukan perubahan yang sangat signifikan. 20 tahun tanpa ibadah, tiba-tiba beribadah. Saudara bisa melihat sekarang ada sebuah perubahan yang sangat signifikan. Inilah orang yang sudah menang terhadap dirinya sendiri. Menaklukkan kecenderungan-kecenderungan berdosa di dalam diri yang memisahkan dia dari Tuhan. Kepada apa? Kehendak Tuhan. Tapi saya mau tutup dengan yang mengingatkan Bapak Ibu. Mana yang biasanya lebih panjang? Pergumulan dengan sesama atau pergumulan dengan diri? Dengan sesama itu ketika dia meninggal atau kita meninggal, pergumulan selesai. Tetapi selama Bapak Ibu masih hidup, pergumulan dengan diri tidak akan pernah selesai. Dan Yakub memberikan gambaran itu bagi saudara dan saya. Mari Bapak Ibu kita lihat beberapa hal catatan terkait dengan Yakub ini. Dan Bapak Ibu kita tutup khotbah ini dengan hal ini. Yang pertama, kalau Bapak Ibu dan saya mau lihat, Yakub itu sudah diubah menjadi Israel namanya. Seringkali saya bilang begitu. Pergumulan dengan diri adalah pergumulan seumur hidup. Kenapa? Karena setelah Tuhan ubah namanya dari Yakub menjadi Israel. Hari ini saudara lebih sering panggil dia apa? Ketika Bapak Ibu sebut Israel, Israel sebagai satu bangsa. Tetapi pribadi yang namanya Yakub ini lebih sering kita panggil Yakub. Tapi kalau Bapak Ibu ingat, Tuhan pernah ubah orang yang lain, yaitu Abraham. Dari Abram menjadi Abraham. Sampai hari ini kita panggil dia Abraham. Bahkan ketika kita baca nama Abraham belum berubah, masih Abram, kadang-kadang kita keseleo, kita baca Abraham. Tapi kalau kita ngomong orang yang namanya Yakub, kadang-kadang ditulis Israel, kita bingung maksudnya bangsa Israel atau Yakub. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Yakub itu setelah bergumul dengan Tuhan, Tuhan ubahkan. Ada satu masa dia tunjukkan karakternya dia sebagai umat pilihan Allah. Tetapi setelah itu lebih sering dia gagal. Pergumulan dengan diri adalah pergumulan seumur hidup. Bapak Ibu mau lihat di dalam teks ini? Bapak Ibu bisa lihat pasal 33 ayat 14. Saya baca ayat 14, Bapak Ibu ayat 15, nanti sama-sama ayat 16. Saya mulai 14. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut, maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba kepada Tuanku di Seir. Ayat 15.
Sama-sama ayat 16. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Bapak Ibu, kan Esau bilang begini, saya temani kamu ya jalan pelan-pelan. Lalu Yakub bilang apa? Tuanku nggak usah, jalan aja dulu pergi ke Seir tempatnya tuanku. Karena Tuhan sudah menerima ya, kami akan pergi. Lalu Esau bilang, oh kalau begitu saya kasih tinggal sebagian temani kamu. Oh nggak usah, nanti kami jalan pelan-pelan sampai ke sana. Bapak Ibu sekarang saya mau tanya, Yakub sampai di Seir atau tidak? Bapak Ibu bacakan tadi ya. Yakub sampai Seir enggak ya? Enggak pernah sampai. Yakub, masih Yakub bukan? Penipu. Dia bilang, saya nanti pergi ke Seir, Tuhan jalan duluan aja. Nanti saya pergi, saya akan sampai situ. Saudara bayangkan ya, kita baru habis kasih pengampunan. Kita yang peluk dia, kita yang terima dia. Baru habis lakukan semua yang baik, dia tipu lagi. Saudara mesti ingat, konteks permusuhannya adalah penipuan kan? Dan dia tidak pernah pergi ke Seir. Para penafsir mengatakan, waktu dia bilang, Tuhan duluan aja, nanti saya pergi ke Seir. Di dalam hatinya dia sudah tahu dia tidak akan pernah pergi ke Seir. Yakub masih Yakub. Bapak Ibu, kita nih umat pilihan Allah, kita mesti jujur. Yakub tuh dalam konteks tertentu masih bergumul dengan Yakub di dalam dirinya. Meskipun saudara bisa sebut sebagai umat pilihan Tuhan. Ada masa di mana saudara dan saya masih jadi Yakub. Dia tidak pernah seperti apa ya, kalau Esau itu mungkin Esau akan bilang, ini orang kurang ajar sekali, sudah diampuni masih kayak begitu. Sudah dikasih, mungkin Esau akan menyesali pelukannya dia. Ngapain coba saya peluk dia hari itu. Apalagi orang yang garang kayak Esau, ngapain coba saya nangis dengan dia. Dan dia tidak pernah datang ke sini. Apakah dia cuma mengerjain orang yang bernama Esau? Lebih parah lagi, saudara. Mari kita baca ayat 17 sampai 19. Saya baca 17, Bapak Ibu 18, kita gantian sampai 19. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatlah gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu disenamai Sukot. 18. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor, Bapak Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. 20. Yakub pergi ke Sukot, lalu tinggal di Sikem. Padahal Tuhan suruh pergi ke Berseba. Yakub ke Berseba? Tidak. Bahkan Tuhan pun masih sempat ditipu sama dia. Bapak bisa bayangkan Yakub ini. Saya tidak bayangkan Tuhan mengampuni dia. Tapi kemudian dia mengabaikan cinta kasih Tuhan. Ini masalah klasik menurut saya. Mengabaikan perintah Tuhan. Dia menemukan tempat yang baik untuk penggembalaan. Dan dia karena pengalaman 20 tahun adalah pekerjaan sebagai penggembala. Dia tahu Berseba tidak lebih baik dari Sukot. Jadi dia pilih Sukot berdasarkan pengalamannya dan bukan berdasarkan pimpinan Tuhan. Menurut pengalaman saya 20 tahun, ini tempat yang lebih baik. Mungkin Tuhan akan berkati saya lebih. Dan Tuhan masih memberkati dia secara lahir ya. Tapi Bapak Ibu mesti ingat, dalam pergumulan dengan Tuhan, saudara dan saya tidak pernah menang. Sekali lagi, dalam pergumulan dengan Tuhan, kalau engkau dan saya adalah umat Allah, engkau dan saya tidak pernah menang. Cuma satu yang menang, yaitu Tuhan. Meskipun dengan cara yang paling menyakitkan, dia akan tundukkan saudara dan saya kepada kehendaknya. Hati-hati dalam pergumulan dengan Tuhan. Waktu dia memutuskan untuk berhenti di Sukot, apa yang Tuhan lakukan? Waktu dia tinggal di Sikem. Tuhan biarkan Dina, anak perempuan satu-satunya itu, jalan keluar ke Sikem. Lalu Tuhan izinkan Dina diperkosa oleh Sikem. Tuhan izinkan dua anaknya dia, Simeon dan Lewi, begitu marah. Lalu kemudian bilang, kalau kamu mau menikah dengan adik kami Dina, kami tidak pernah bisa menikahkan adik kami dengan orang yang tidak bersunat. Tapi persoalan syarat itu sebenarnya aneh. Dan orang Sikem juga bodoh. Yang mau kawin siapa? Harusnya kan Sikem dan papanya lah yang disunat. Ngapain satu bangsa disuruh disunat? Di mana Bapak Ibu mau menikah di Cikarang, satu Cikarang semua disunat? Itu kayak kita mau bayar mahar, satu Cikarang harus bayar mahar. Kan enggak. Tetapi pada masa itu karena Sikem papanya raja, ya semua orang dibunuh. Dan orang Israel karena mereka tahu ritual itu, mereka tahu kapan orang sakit dan tidak bisa berperang. Simeon dan Lewi keluar dan bunuh semua laki-laki.
Bapak Ibu ingat kalimat Yakub, kalian berdua akan menyebabkan satu bangsa mati binasa. Maksudnya bukan Sikem, tetapi mereka. Karena bangsa-bangsa di sekitar situ tahu itu pengkhianatan. Dalam kondisi sudah terdesak, baru Yakub lagi datang kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Pergi ke Betel. Tapi sebelum pergi ke Betel Yakub, hancurkan dulu semua berhala dalam rumahmu. Ini mengerikan kan ya? Tuhan suruh pergi ke Beersheba, dia tidak pergi. Dia singgah di Sukot. Dan waktu di Sukot, berhalanya Rahel masih disimpan. Ini adalah situasi yang sangat mengerikan untuk menggambarkan Yakub masih Yakub. Kadang-kadang kita marah dengan Yakub, tapi Bapak Ibu kadang-kadang pembaca Alkitab yang baik adalah pembaca yang sanggup untuk menemukan dirinya di dalam kisah Alkitab. Di mana Bapak Ibu dan saya menemukan diri kita. Tetapi kalau Yakub menjadi Israel, sama seperti saudara dan saya, yang bukan umat Allah telah diubahkan menjadi umat Allah, tapi seumur hidup saudara dan saya punya peluang terbesar, itu bukan bergumul dengan orang lain. Peluang terbesar saudara dan saya adalah pergumulan dengan diri. Alkitab memberi catatan dari pasal 32 sampai 33. Pergumulan dengan orang lain hanya bisa dimenangkan jika saudara dan saya sudah selesai bergumul dengan diri. Tetapi saudara dan saya hanya bisa menyelesaikan pergumulan dengan orang lain, menyelesaikan pergumulan dengan diri, jika pergumulan dengan Allah juga sudah selesai. Tuhan kiranya memimpin hidup Bapak Ibu dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia yang diberikan kepada kami. Firman yang terus diberikan kepada kami untuk mengarahkan kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami belajar mengenai cinta kasih Allah yang besar kepada Yakub, orang berdosa yang ditemui oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, namun terus bergumul dengan dirinya. Kami adalah manusia yang juga telah ditemukan oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, dan seumur hidup kami akan bergumul dengan diri kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami menang atas keinginan-keinginan kami. Tolong kami supaya kami menang dengan menaklukkan keinginan kami itu kepada kehendak Allah. Dan tolong kami supaya kami berhati-hati terhadap relasi kami dengan sesama kami. Sehingga karakter ilahi yang telah Allah anugerahkan kepada kami boleh terekspresi dalam seluruh dimensi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman yang sudah kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Amin.